Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal bersama-sama. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita bersama mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebuah kabar dari surga dinyatakan pada Maria. Sebuah kabar sukacita tentang penebusan manusia. Meski tak seindah yang dibayangkannya, namun dengan setia ia berkata, aku ini hanyalah seorang hamba. Jadilah seperti yang dinyatakan dan diinginkan Bapa, seperti Maria mendapat karunia. Pakai hidupku menjadi alatmu, membawa berita di tengah dunia, menyatakan jalanmu, Engkau Yesus Tuhanku.
seperti yang dinyatakan dan diinginkan Bapa, seperti Maria mendapat karunia, pakai hidupku menjadi alatmu, membawa berita di tengah dunia, menyatakan jalanmu, Engkau Yesus Tuhanku, seperti Maria mendapat karunia, pakai hidupku menjadi alatmu. Kami percaya Tuhan, membawa berita di tengah dunia, menyatakan jalanmu, Engkau Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri bersama-sama. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita pada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dan untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian yang merdu bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam sorga, tinggi-tinggi dalam sorga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tentara yang Tuhan punya, tinggikan panglimanya. Lagu sorga, lagu bumi, sama di nyatakan. Gloria, muliakan Tuhan.
bersukacitalah. Mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia. Datang untuk menebus umatnya, kabar sukacita. Siapa? Untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya menghapuskan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Bersama-sama bersukacitalah. Mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia. Datang untuk menebus umatnya, kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya menghapuskan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya menghapuskan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab pada musim Natal ini Tuhan, kami melihat kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Seperti pandungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya
hatiku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Sebab Tuhan lahir, kami bersuka cita dalam pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Puji bagi-Mu, kami pujilah nama-Mu Tuhan. Atas segala bangsa, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah satu-satunya Allah kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami mengaturkan-Mu, Yesus Biarlah seluruh menyembah-Mu Tuhan. Glory Hosana, glory Hosana bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau lahir bagi kami, Engkau jadi juru selamat kami Tuhan. Terima kasih kami Tuhan. sembah Kau, Haleluya. kami tinggikan nama Yesus, Yesus yang lahir bagi kami, yang bangkit bagi kami. Mazmur bagi nama-Mu Tuhan. Mazmur bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan besar, Tuhan yang layak. Sebab kami percaya tanpa kasih Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan, maka kami tidak mampu merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk Natal yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. besertaku.
Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau adalah Immanuel di dalam kehidupan kami. Amin. Sepanjang tahun ini Tuhan, menjadi tahun tersulit bagi setiap pribadi kami. Tetapi justru di dalam tahun ini, kami melihat begitu besar penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu dari setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa hari ini bersama-sama. Segala pujian bagi-Mu, Allah yang Maha Kuasa dan Raja Sorgawi, yang telah mengutus putra-Mu ke dalam dunia untuk menjadi serupa dengan kami dan dilahirkan dari seorang anak darah sejati. Karuniakanlah agar sebagaimana kami dilahirkan kembali di dalam Dia, demikian pula Dia akan terus tinggal di dalam kami dan memerintah di bumi sebagaimana Ia memerintah di sorga bersama-Mu dan Roh Kudus, satu Allah, kini dan selamanya. Amin.
Shalom saudara dan saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena walaupun kita masih berhadapan dengan bahaya wabah COVID-19, namun semuanya itu tidak dapat menghalang kita untuk beribadah kepada Tuhan pada hari Natal ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami berdoa, firman-Mu yang akan kami dengar, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami dengan pekerjaan Roh Kudus-Mu, dan hamba-Mu hanya menjadi saluran untuk pemberitaan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dan Roh Kudus-Mu mengubah hati kami, bahkan seluruh kehidupan kami, sehingga di dalam dan melalui kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus semakin ditinggikan dan dimuliakan. Berbicara kepada kami, karena kami semua hamba-hamba-Mu telah siap sedia untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saya mau mengungsikan pengalaman yang saya lalui menaiki kapal terbang Maswing. Penerbangan itu adalah daripada Tarakan menuju ke Tawau. Kalau saya tidak silap, itu terjadi pada tanggal 7 hari bulan Mac 2016. Dan penerbangan dari Tarakan ke Tawau hanya mengambil lebih kurang 40 menit atau 45 menit. Dan pada hari itu cuacanya sangat baik, sangat cerah. Dan penerbangannya juga begitu baik sekali. Tidak ada trouble dengan yang lain. Dan kapal terbang itu tidak mengalami perjalanan yang sukar. Perjalanannya atau penerbangannya berjalan dengan baik. Di dalam penerbangan itu juga ada bersama-sama Bishop John dan istrinya, juga Canon Chuck Senfen, Canon Pete Voon kalau saya salah, dan juga salah seorang anggota dari Jemaat Bahasa Inggris di All Saints Cathedral. Apabila kapal terbang itu mau mendarat, pengumuman diberikan oleh pembantu pilot atau pemandu kapal terbang itu. Dan dia mengatakan dalam bahasa Inggris, "We will be landing shortly." Artinya kita akan mendarat sebentar lagi. Tetapi saudara, yang mengherankan saya, yang sebentar lagi itu menjadi panjang. Tidak pandai mendarat-darat. Jadi saya heran, kenapa biasanya kalau mau mendarat itu tidak terlampau lama. Tapi kali ini macam lama. Dan akhirnya ada pengumuman yang kedua kali yang dilakukan oleh pembantu pilot itu. Dia mengatakan kita sekarang mengalami masalah teknikal dan kami akan berusaha untuk melakukan prosedur-prosedur untuk memastikan kapal terbang itu boleh mendarat. Tetapi kami tunggu dan saya tunggu bila lagi boleh mendarat. Selepas beberapa waktu, pilot sendiri yang membuat pengumuman dalam bahasa Inggris. Dia katakan, due to technical error or technical problem, dia katakan, Maswing has advised us to divert our flight to Kota Kinabalu for better preparation. Dengan kata yang lain, pilot itu mengatakan oleh karena masalah teknikal, maka Maswing telah menasihatkan kami untuk mengalihkan tujuan kapal terbang ini ke Kota Kinabalu untuk persiapan yang rapi. Saudara, selepas pengumuman itu dibuat, saya dapat melihat penumpang-penumpang merasa cemas, dan saya melihat juga pramugari
Dia juga seperti nervous, dia cemas, dan dia mulai mengambil jaket keselamatan, life jacket. Dan tiba-tiba dalam perjalanan ke kota Kinabalu, tiba-tiba sunyi. Dan saya perhatikan orang sedang tunduk dan terpapar di muka mereka wajah-wajah ketakutan. Dan sebagai manusia, saya mau katakan juga, saya juga punya perasaan takut pada waktu itu. Namun saya coba untuk menghibur diri saya sendiri dan berkata kepada diri saya, don't be afraid, trust in the Lord. Jangan merasa takut, percaya kepada Tuhan. Nah, selepas beberapa ketika dalam perjalanan kami mau hampir mendarat di kota Kinabalu, pembantu juru terbang itu membuat pengumuman dan dia mengatakan, we will be landing shortly, kita akan mendarat sebentar lagi. Tetapi tidak mendarat-darat. Pada waktu itulah saudara, saya sedang memikir apa akan terjadi nanti. Tetapi saya selalu katakan kepada hati saya, jangan takut, percaya kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dan tiba-tiba saya dapat memikir, mungkin masalah kapal terbang itu adalah masalah mengeluarkan landing gearnya, yaitu seperti roda kapal terbang itu ya. Lalu saya berdoa, Tuhan kalau inilah masalah kapal terbang ini yaitu landing gear, kiranya Tuhan akan memulihkan, memperbaiki masalahnya. Selepas saya katakan amin, tiba-tiba saya mendengar ada suara pup. Artinya tayar atau landing gearnya sudah keluar saudara. Dan pembantu pilot mengatakan, we will have a normal landing. Kita akan mendarat secara biasa. Dan kapal terbang itu saudara mendarat di lapangan terbang kota Kinabalu dengan cara yang biasa, seolah-olah tidak ada yang berlaku. Tetapi pengalaman itu cukup membuat saya pikir semua penumpang-penumpang merasa cemas, merasa takut. Saudara, di tengah-tengah kita berhadapan dengan wabah COVID-19, bahkan apabila kita mendengar berita-berita apa yang terjadi di seluruh negara dan di seluruh dunia, bencana-bencana alam yang terjadi, saudara, kalau kita memikirkan tentang semuanya ini akan membuat kita takut. Dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2021. Kita tidak tahu saudara apa akan berlaku pada tahun 2021. Ada banyak kemungkinan ketidakpastian yang akan berlaku. Apakah kita masih hidup pada waktu itu atau tidak? Saudara, semua ini akan membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tetapi puji Tuhan, berita baik hari ini adalah jangan takut. Mari kita melihat saudara di dalam firman Tuhan, Lukas pasal 2. Saya hanya membaca 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, saya mau katakan di sini bahwa Natal itu, berita Natal itu, berita Christmas itu saudara, menghilangkan ketakutan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada sekumpulan gembala-gembala yang sedang menjaga domba-domba mereka di padang pada waktu malam. Dan saya percaya gembala-gembala ini belum pernah mengalami pengalaman seperti itu. Tetapi pada malam itu ada satu pengalaman
yang mereka alami. Di mana Alkitab mengatakan malaikat Tuhan tampak kepada gembala-gembala itu. Nah, bagi kita hari ini kita tahu itu adalah malaikat. Tetapi saudara dapat bayangkan kalau saudara adalah salah seorang daripada gembala-gembala itu. Dan tiba-tiba ada satu cahaya yang terang. Saya percaya saudara tidak memikir itu adalah malaikat. Mungkin saudara akan memikir dan kita akan memikir, jangan-jangan ini hantu. Malaikat Tuhan tahu saudara ketakutan di hati para gembala ini. Dan hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan tahu ketakutan di dalam hati saudara. Apa yang saudara khawatir, apa yang saudara takut, apa yang menjadi kebimbangan bagi saudara, Tuhan tahu. Maka malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Saudara, berita Natal adalah berita yang menghilangkan ketakutan atau menghalau ketakutan. Do not be afraid. Jangan takut. Kita membaca saudara beberapa petikan yang berbicara tentang malaikat memberitakan berita jangan takut. Yang pertama kita melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Dan kita tahu bahwa Yohanes ini adalah utusan Tuhan yang mendahului Yesus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tetapi bila malaikat Tuhan tampak kepada Zakaria, malaikat Tuhan itu tahu Zakaria ketakutan, maka dia katakan jangan takut. Saudara, itulah kata-kata yang kita mau dengar. Pada waktu kita takut, kita mau mendengar perkataan jangan takut. Jangan lagi ada kata-kata ataupun perkataan-perkataan lain yang diungkapkan yang lebih membuat kita takut. Malaikat Tuhan berkata kepada Zakaria, jangan takut. Seterusnya kita melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 30. Waktu malaikat Tuhan tampak kepada Maria. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Malaikat Tuhan tahu Maria dalam ketakutan, apalagi mendengar salam yang tidak dia mengerti. Sehingga dia mengatakan apa artinya salam itu yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Tapi malaikat Tuhan tahu Maria takut. Lalu malaikat Tuhan mengatakan jangan takut. Seterusnya Matius pasal 1:20. Dikatakan tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi saudara, kita melihat ayat-ayat ini dalam konteks Natal, dalam konteks Christmas. Saudara, kita tahu bahwa message Natal, berita Natal adalah berita yang menghilangkan atau menghapus ketakutan. Dan apa yang menjadi ketakutan manusia? Ada banyak. Dengan penuh hormat kepada kaum Hawa atau kaum wanita, ada di antara mereka yang melihat
lipas pun takut. Atau cicak atau tikus. Ada juga yang takut berjalan di waktu malam. Bahkan melihat bayang-bayang sendiri pun takut. Tetapi saudara, dalam banyak perkara yang menakutkan kita, yang paling ditakuti oleh manusia adalah saat-saat berhadapan dengan kematian. Dan inilah yang ditakuti oleh manusia, yaitu reality kematian. Tetapi saudara, berita Natal, berita Christmas bukan hanya menghilang ketakutan, tetapi membawa berita baik. Dikatakan di sini firman Tuhan, Lukas pasal 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Satu berita yang membawa kesukaan, berita yang membawa kegembiraan secara menyeluruh pada seluruh bangsa. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan berita yang membawa sukacita besar itu adalah ini. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, message Natal, message Christmas adalah tentang Yesus Kristus yang adalah penyelamat. Dia adalah penyelamat dunia. Namanya disebut Yesus yang berarti Dia yang akan menyelamatkan umatnya daripada dosa. Dia bukan hanya menyelamatkan umatnya dari dosa, tetapi juga seluruh bangsa dalam dunia ini Dia selamatkan daripada dosa. Dia adalah Juru Selamat atau penyelamat dunia. Jadi saudara, kita berhadapan dengan satu reality yang membuat kita takut, yaitu kematian. Apalagi kalau kita memikirkan tentang api neraka, yaitu kesengsaraan, hukuman selepas kita mati kalau kita tidak percaya, kita tidak terima Tuhan Yesus. Saudara, berita baiknya adalah kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri daripada dosa dan kuasa dosa dan hukuman dosa, tetapi Yesus adalah penyelamat kita. Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah penyelamat dunia. Dan ini menjadi berita baik. Berita baik kepada semua bangsa di dunia ini. Christmas itu membawa sukacita, membawa berita baik. Jadi ada orang berkata kepada saya pagi tadi sebenarnya, dan mengatakan, apakah masih boleh kita memberi salam kepada seorang Merry Christmas, karena kita tidak dapat merayakan Natal seperti pada tahun-tahun yang lalu. Saya katakan kepada dia, tidak salah. Sebab sukacita kita, kegembiraan kita tidak diukur oleh apa yang berlaku di sekeliling kita. Kalau kita tahu bahwa berita Natal itu adalah tentang Yesus penyelamat, dan Dia adalah Juru Selamat saudara, Dia adalah penyelamat saudara dan saya. Saudara, setiap hari kita bersukacita karena kita memiliki penyelamat yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus
adalah penyelamat kita. Jadi inilah yang menjadi berita baik. Berita baik ialah kita ada penyelamat yang menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan hukuman dosa. Dan penyelamat ini adalah dia bersama-sama dengan kita. Dia dipanggil Immanuel. Di dalam Matius pasal 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, kita memiliki Yesus sebagai penyelamat kita yang kekal. Dan penyelamat kita ini bersama-sama dengan kita. Karena namanya juga dipanggil Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bukankah ini berita baik bagi kita, saudara? Ya, Yesus mati di atas kayu salib karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dia dikuburkan, dia bangkit daripada kematian dan naik ke sorga. Sekarang ini mengikut Alkitab, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Tetapi oleh karena dia Tuhan Maha Kuasa, dia juga bersama-sama dengan kita. Kenapa? Sebab apabila Yesus naik ke sorga, Bapa di sorga mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus itu, ada di dalam hati kita. Tuhan penyelamat kita, Yesus Kristus, bersama-sama dengan kita. Kalau Yesus, saudara, bersama-sama dengan kita, maka kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Beberapa tahun yang lalu, saudara, waktu kedua anak saya, yang laki-laki dan yang nomor 2 masih kecil, saya bawa mereka, saudara, ke Kuala Sape. Dan kami tinggal di rumah seorang jemaat. Dan pada sebelah malamnya, saya melihat anak-anak saya, 2 anak saya ini, dan juga anak-anak tuan rumah, mereka menikmati rancangan television. Mereka sedang menonton kartun. Saya pergi mandi. Sedang saya mandi, saudara. Dan pada waktu itu hujan lebat, saudara. Hujan lebat. Sedang saya mandi, tiba-tiba bakalan elektrik terputus. Dan tiba-tiba satu suasana yang gelap terjadi. Dan saya mendengar, saya kenal suara anak saya yang perempuan, si Maira. Dia menangis, saudara. Kenapa dia menangis? Karena dia takut. Kenapa dia takut? Sebab gelap, saudara. Ditambah lagi hujan yang lebat dan kilat serta guntur. Oh, dia takut. Lalu saya berkata kepada dia, dari tanda saya katakan, saya bilang, Dadi datang, Dadi datang, Dadi datang. Dia menangis, terus menangis. Tapi pada saat saya menyentuh dia secara spontan berhenti menangis. Kenapa? Kenapa dia berhenti menangis, saudara? Karena dia tahu sekarang ini dia tidak perlu takut. Dadinya ada bersama-sama dengan dia. Saudara, inilah berita baik untuk kita. Penyelamat kita ini, saudara, bersama-sama dengan kita. Dia Immanuel. Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, saudara, apapun yang terjadi di hadapan kita, yang terjadi di sekeliling kita, kita tidak perlu takut. Kenapa? Sebab kita tahu kita mempunyai penyelamat yang mampu menjaga, mampu melindungi kita dan menyelamatkan kita daripada segala bahaya, khususnya bahaya dosa. Akhir sekali, saudara, penyelamat ini
bukan saja bersama-sama dengan kita, tetapi penyelamat ini yang sudah naik ke sorga, dia akan datang kembali. Ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab berbicara tentang kedatangan penyelamat ini, yaitu Yesus Kristus yang kedua kali. Tapi saya hanya mau membaca ayat ini. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan saudara, kita mempunyai penyelamat yang bukan hanya bersama-sama dengan kita, tetapi yang akan datang kembali untuk memastikan saudara, supaya kita akan berada di tempat di mana dia berada. Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Saudara boleh membaca di dalam kitab ataupun Injil Yohanes pasal 14. Janganlah gelisah hatimu, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan Yesus naik ke rumah Bapaknya untuk apa saudara? Dia menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya. Dan Yesus berjanji apabila dia sudah menyediakan tempat tinggal itu bagi saudara dan saya, dia akan datang kembali. Supaya Yesus berkata, di mana aku berada, kamu pun berada bersama-sama dengan aku. Saudara, dunia ini bukanlah tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. Kita bangga sebagai warga negara Malaysia. Tetapi Alkitab mengatakan warga negara, kewargaan kita yang kekal adalah di surga. Dan dari surga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat atau penyelamat kita. Dan apabila Tuhan Yesus datang, apa yang terjadi saudara? Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini serupa dengan tubuhnya yang mulia. Maka itu saudara, jangan memandang rendah kepada diri Anda sendiri. Bersyukurlah karena Anda diciptakan oleh Tuhan. Kalau Anda melihat diri Anda tidak handsome, tidak cantik, hidung Anda tidak semancung jarum, atau Anda punya kumis tidak melantik seperti pelakon-pelakon Bollywood, tidak apa saudara. Ataupun ketinggian saudara itu tidak begitu meyakinkan Anda untuk mendapat cewek atau cowok, tidak apa. Sebab semua ini saudara bersifat sementara. Karena pada waktu penyelamat kita datang, dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini saudara. Jadi kalau kita punya pipi ini tidak flawless, banyak gerabel-gerabel, jerawat, tidak apa saudara. Karena Alkitab mengatakan dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Saudara, apabila Tuhan Yesus datang kedua kali, penyelamat kita ini, bagi saudara dan saya yang sudah mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita dan hidup setia kepadanya, kita punya keyakinan bahwa apabila kita berhadapan dengan kematian, pasti kehidupan kekal selepas kematian itu terjamin bagi saudara dan bagi saya, dan kita akan bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus penyelamat kita selama-lamanya di surga saudara. Tidak ada yang jahat di surga, semua yang baik di surga. Nah saudara-saudara sekalian, sebagai kesimpulannya, saya mau katakan dan saya mau mendorong saudara, di tengah-tengah kita berhadapan dengan ancaman bahaya wabah COVID-19,
yang telah mengorbankan jutaan nyawa manusia, yang telah merusakkan hubungan sosial karena kita tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain, yang telah merusakkan ekonomi, bukan hanya ekonomi negara kita, tetapi negara di seluruh dunia ini, yang telah memberi impak yang luar biasa dahsyatnya ke atas sumber makanan dunia. Sementara kita berhadapan dengan wabak dan ancaman COVID-19 ini, dan beberapa hari lagi kita akan masuk di tahun yang baru, dan kita tidak tahu apa yang berlaku di tahun yang baru. Ada banyak kemungkinan yang berlaku. Saudara, apapun yang terjadi, saya mau katakan pada saudara dan mendorong pada saudara, jangan takut. Karena berita Natal, Christmas itu menghilangkan atau menghalau ketakutan dan membawa berita sukacita karena penyelamat dunia, yaitu Yesus Kristus, telah lahir ke dunia ini lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Dan dia adalah penyelamat kita yang sangat prihatin, yang memastikan kita tidak sendirian, kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Maka apabila Yesus naik ke surga, Bapa di surga mengutus Roh Al-Kudus. Dan Roh Kudus itu, yaitu Roh Yesus Kristus, tinggal di dalam kita. Dengan itu saudara, Yesus bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya namanya juga dipanggil Immanuel, Allah menyertai kita. Dimanapun kita berada, Allah menyertai saudara. Dan penyelamat yang kekal ini, yang sudah naik ke surga, pasti akan kembali untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya, yang taat, yang setia, dan yang menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali. Jadi apapun yang terjadi saudara, jangan takut. Pandang kepada Yesus. Kalau kita melihat kepada dunia dan apa yang terjadi dalam dunia, kita akan merasa khawatir, kita akan merasa takut. Tetapi apabila kita melihat Tuhan, kita punya sukacita yang besar. Sebagaimana murid-murid Yesus, selepas Yesus bangkit daripada kematian, mereka berkumpul di satu rumah, pintu-pintu tertutup oleh karena mereka takut pada orang Yahudi. Tetapi apabila Yesus menampakkan dirinya kepada mereka, Alkitab mengatakan mereka bersukacita apabila melihat Tuhan. Jadi saudara, apabila kita melihat Tuhan Yesus penyelamat kita ini, yang adalah menjadi intipati message Natal, saudara, kita ada alasan untuk bersukacita. Walaupun apa yang berlaku di sekeliling kita, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, saya dan keluarga bersama dengan kepimpinan seluruh diocese, standing committee members, dan juga semua padri-padri di seluruh diocese kita, kami mau mengucapkan Merry Christmas and Blessed New Year. Dan kita berdoa semoga Tuhan akan memimpin saudara untuk mengakhiri tahun 2020 ini dengan baik, dengan penuh keyakinan di dalam Tuhan, dan memasuki tahun 2021 dengan keyakinan dan pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita tidak perlu takut, karena berita Natal itu menghilangkan ketakutan. Berita Natal itu membawa berita gembira bagi kita. Yesus adalah penyelamat kita. Mari saudara, kita tunduk kepala dan kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saya mau memberikan peluang kepada saudara. Kalau selama ini saudara belum pernah secara pribadi
berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat saudara, dimanapun saudara berada, ambillah peluang ini. Secara pribadi, katakan kepada Tuhan, saya mengakui dosa-dosa saya mengakui pelanggaran-pelanggaran saya, ampunilah saya. Sekarang ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Penyelamat saya secara pribadi. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin hidup saya mulai hari ini. Saudara, saya percaya kalau saudara lakukan itu dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan mendengar doa saudara dan Dia akan masuk ke dalam hati saudara menjadi Tuhan dan Penyelamat saudara. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saudari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan berita Natal yang sesungguhnya kepada kami. Message Natal, message Christmas itu menghilangkan, menghalau segala ketakutan, kekhawatiran. Dan message Natal itu membawa sukacita, berita baik bagi kami. Karena message Natal itu adalah tentang Yesus Kristus yang telah datang dalam dunia ini lebih daripada 2000 tahun yang lalu, menjadi penyelamat dunia ini. Dan penyelamat ini bersama-sama dengan kami karena Dia juga dipanggil Immanuel. Dan Yesus penyelamat kami yang kekal akan kembali lagi untuk menyelamatkan kami yang percaya kepadanya. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena kami memiliki Engkau sebagai penyelamat kami. Kami berdoa pada waktu-waktu kami dalam kekhawatiran, ketakutan, Engkau kiranya ya Tuhan yang akan menguatkan kami. Engkau sendiri yang memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu. Supaya Tuhan kami akan terus meletakkan kepercayaan kami, pengharapan kami hanya kepada-Mu. Dan apapun yang terjadi di sekeliling kami, di hadapan kami, di belakang kami, apapun yang terjadi di tahun depan 2021, kami tidak takut ya Tuhan, karena kami memiliki Engkau penyelamat kami yang senantiasa menyertai kami dan yang telah berjanji akan datang kembali menyelamatkan kami, membawa kami ke rumah Bapa yang kekal di surga. Berkatilah semua hamba-hamba-Mu yang dimanapun mereka berada, yang sakit Engkau sembuhkan mereka, yang berduka Engkau hiburkan mereka, yang di dalam kekurangan Engkau cukupkan apa yang mereka perlukan. Dan lindungi mereka daripada segala bahaya, khususnya lindungi mereka daripada jangkitan virus corona. Terpuji, termulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Datanglah
Selamat Hari Natal kepada kita semuanya. Hari ini seluruh dunia sedang merayakan, memperingati tentang hari kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus namanya. Kiranya tema Natal kita tahun ini ABK, Allah beserta kita, akan membuat kita semuanya terus bersuka cita di dalam Tuhan. Ada amin? Karena itu mari katakan kepada orang yang ada di sebelah kiri atau kanan yang sedang ada di rumah Anda, katakan dengan sukacita, selamat hari Natal. Ya Bapak Ibu, pengumuman untuk kita ketahui bersama adalah untuk ibadah raya tanggal 27 hari Minggu ini kita akan jalankan jam 10 pagi, di mana ibadah raya ini akan kita jalankan secara online melalui YouTube ataupun melalui Facebook gereja. Demikian halnya di dalam ibadah penutupan tahun kesyukuran kita jalankan tanggal 31 jam 7 malam juga melalui online di YouTube, bahkan juga ataupun di dalam Facebook gereja. Nah, di dalam hal ini diberitahukan untuk semua uang persembahan syukur, baik dalam ibadah hari ini, bahkan juga sampai kepada ibadah penutupan tahun, dan juga untuk kelompok sel anak-anak yang telah menjalankan program ini dalam pengumpulan uang persembahan, semuanya bisa dilakukan via transfer ke rekening gereja melalui Bank Negara Indonesia atas nama Gereja Anglikan Indonesia dengan nomor rekening 0082227313. Demikian pengumuman. Sekali lagi kami dari Gereja Anglikan Indonesia Tarakan mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru, Allah beserta kita. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari jemaat Tuhan, kita datang di hadapan-Nya Tuhan, kita mau naikkan syukur kepada Bapa di sorga. Kita bersyukur atas kelahiran Tuhan Yesus, dan kita berdoa untuk semua orang di seluruh dunia yang memperingati kelahiran Sang Juru Selamat. Kiranya kasih Tuhan membawa perubahan besar atas manusia, sehingga hidup diubahkan untuk semakin mengasihi Tuhan dan berkomitmen untuk terus setia kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kami yang tidak terhingga kepadamu. Atas kebaikan-Mu, atas kasih sejati-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini ya Bapa. Hari ini Bapa kami memperingati kelahiran-Mu. Dan biarlah Bapa, saat kami memperingati kelahiran Bapa, hati kami bersuka cita. Dan tolong kami Bapa di surga, agar tetap bersandar, berfokus kepada Engkau ya Tuhan. Ajar kami Bapa di surga untuk menyerahkan seluruh beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sehingga Bapa kami mendapatkan kelepasan, kami mendapatkan sukacita hanya dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Bahkan seluruh dunia yang percaya kepada Engkau. Bapa kami mohon ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau membawakan perubahan yang besar dalam setiap pribadi ya Bapa di sorga. Semakin hari, semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan. Semakin mengenal Engkau. Semakin mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi Bapa, karena Engkau hadir dalam dunia untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mengasihi kami. Sehingga Bapa kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Kami hanya mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami Bapa di surga untuk tetap berkomitmen kepada Engkau ya Tuhan. Dan setia kepada Bapa. Berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Sukacita Allah tetap bersama dengan mereka dan turun dalam keluarga masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudariku, dengan iman kita terima berkat daripada Tuhan Allah kita. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu untuk terus bertumbuh dalam iman dan kasih Allah, serta bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa dari Bapa,
Anak, dan Roh Kudus menyertai senantiasa kita sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku, pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Dalam nama Kristus, amin. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita Untuk siapa? untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya menghapuskan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya menghapuskan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel. Amin. Bersama kita mau menari bagi Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, dan agungkanlah nama-Nya. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, sambutlah Dia, Raja di atas segala raja. Ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, dan agungkanlah nama-Nya. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, sambutlah Dia, Raja di atas segala raja. Bersama ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ucapkan selamat hari Natal, ucapkan selamat hari Natal,
ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Ucapkan selamat hari Natal dari lubuk hatiku. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Kabar baik bagimu dan sekeluarga. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Kabar baik bagimu dan sekeluarga. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal dan tahun baru. baru. Tuhan Yesus memberkati.